Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas SKB Penyuluh Pertanian bagian yang kelima. Yang bagian 5 ini kita fokus dalam pembahasan RDK, RDKK, dan sistem kerja laku. Pada video kali ini kita akan membahas materinya terlebih dahulu, baru kita lanjutkan ke latihan soal. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari sama-sama kita dukung channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Kita langsung memasuki materi yang pertama, yaitu tentang anggota kelompok tani menurut tingkat keaktifannya. Nah, ini ada pembagian anggota kelompok tani menurut tingkat keaktifannya. Itu ada 3. Ya, yang pertama ada yang dinamakan dengan petani tradisional, kemudian yang kedua petani maju, dan yang ketiga petani pemimpin. Apa itu petani tradisional? Nah, petani tradisional itu merupakan petani yang menjalankan usaha taninya dengan pasrah karena belum memiliki pemahaman yang positif terhadap pembaharuan. Jadi ya dia apa adanya, dia melaksanakan usaha tani itu dengan apa adanya tanpa ada berpikir kalau bahwa teknologi itu sudah ada metode-metode usaha tani yang baru itu mereka tidak lakukan. Jadi mereka melakukannya dengan pasrah atau dengan apa adanya. Ya. Mungkin bisa juga dikatakan kalau saat ini itu menggunakan sistem zaman nenek moyang. Jadi yang turun-temurun dari dulu sampai sekarang masih seperti itu dilakukannya. Salah satu contohnya misalnya pembajakan sawah. Ya, dulu kalau petani dulu itu masih menggunakan cangkul atau pacul. Nah, sekarang sudah ada penggunaan traktor, tapi mereka masih tetap menggunakan alat-alat tradisional. Kemudian yang kedua yaitu petani maju. Apa itu petani maju? Petani yang memiliki sifat pembaharuan dan memiliki nilai-nilai positif untuk maju dan selalu berusaha untuk menerapkan teknologi yang baru. Nah, ini mereka udah agresif memantau perkembangan pertanian di dunia. Ya, seperti mungkin kalau sudah menggunakan traktor, mereka akan gunakan traktor, bibit unggul, mereka akan gunakan bibit unggul, dan mungkin ada metode-metode yang baru mereka akan gunakan. Dan selalu berpikir positif serta mencari hal-hal yang terbaru sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari usaha taninya itu. Kemudian yang ketiga yaitu petani pemimpin. Petani pemimpin ini merupakan petani yang memiliki responsibility terhadap masyarakat untuk maju bersama masyarakat, membangun daerahnya dan daerah lain. Nah, ini dah lebih ke membina ya, para rekan-rekan sesama petani dan mereka peka terhadap isu-isu pertanian yang ada di luaran. Mungkin ada hal-hal yang baru, mereka peka dan mereka berupaya agar masyarakat pertanian pun ikut serta untuk membangun daerahnya ya dengan meningkatkan produktivitas baik itu usaha taninya maupun dirinya sendiri. Ya, seperti kita ulangi lagi, anggota kelompok tani itu menurut tingkat keaktifannya itu ada 3. Yang
pertama petani tradisional, yaitu petani yang menjalankan usaha taninya dengan pasrah atau apa adanya. Kemudian petani maju, mereka sudah bisa menggunakan teknologi, mencari-cari hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga petani pemimpin. Ini petani yang memiliki respon terhadap masyarakat. Dia melihat kondisi semua apa yang terjadi di sekitaran masyarakat, seputaran masyarakat petani, dan mereka pun ikut mendorong masyarakat secara bersama-sama untuk maju. Ya, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Ya, sudah ingat, mudah-mudahan semuanya sudah ingat yang 3 tadi. Ya, kita coba. Menurut tingkat keaktifannya, petani yang menjalankan usaha taninya dengan pasrah belum memiliki pemahaman yang positif terhadap pembaharuan merupakan petani A. Petani profesional, B. Petani pemimpin, C. Petani maju, dan D. Petani tradisional. Nah, ini kan sudah kita bahas tadi, mudah-mudahan masih ingat. Jadi menurut tingkat keaktifannya, petani yang menjalankan usaha taninya dengan pasrah, belum memiliki pemahaman. Nah, ya yang jelasnya yang untuk option A ini bukan, karena tidak ada petani yang istilah petani profesional. Ya. Kemudian yang B petani pemimpin, C petani maju, dan D petani tradisional. Nah, jadi jawabannya adalah D, yaitu petani tradisional, ya, karena dia menjalankan usaha taninya dengan pasrah, dengan apa adanya tadi. Ya, ini dia petani tradisional, yaitu petani yang menjalankan usaha taninya dengan pasrah karena belum memiliki pemahaman yang positif terhadap pembaharuan. Ya, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Menurut tingkat keaktifannya, petani yang memiliki sifat pembaharuan dan memiliki nilai-nilai positif untuk maju dan selalu berusaha untuk menerapkan teknologi yang baru. Itu merupakan petani A. Profesional, B. Petani pemimpin, C. Petani maju, dan D. Petani tradisional. Ya, ini petaninya sudah memiliki sifat pembaharuan dan memiliki nilai-nilai positif untuk maju dan mau berkembang, mau berusaha menerapkan teknologi-teknologi yang baru. Ya, kita lihat jawabannya. Untuk yang A ini bukan, yang D juga bukan, karena tradisional itu petani yang pasrah tadi, ya, pasrah. Nah, antara B dan C, petani pemimpin dan petani maju. Jawabannya adalah C, petani maju. Kenapa? Karena petani maju itu merupakan petani yang memiliki sifat pembaharuan dan memiliki nilai-nilai positif untuk maju dan selalu berusaha untuk menerapkan teknologi yang baru. Ya, jadi jawabannya adalah petani maju. Apa itu? Siapa itu petani maju? Yaitu petani yang memiliki sifat pembaharuan dan memiliki nilai-nilai positif untuk maju, selalu berusaha untuk menerapkan teknologi-teknologi yang baru. Kita lanjut soal berikutnya. Ini menurut tingkat keaktifannya, petani yang memiliki responsibility terhadap masyarakat untuk maju bersama masyarakat, membangun daerahnya dan daerah lain, merupakan A. Petani pemimpin, B. Petani maju, C. Petani tradisional, dan D. Semua salah. Ya, ini udah sangat gampang sekali karena petani tradisional itu bukan, sudah dibahas tadi. Kemudian petani maju juga bukan, karena petani maju menggunakan teknologi, sudah berpikiran maju. Kemudian petani tradisional, petani yang pasrah, ini juga bukan.
Nah, yang memiliki responsibility terhadap masyarakat itu merupakan petani pemimpin. Ya, karena petani pemimpin merupakan petani yang memiliki responsibility terhadap masyarakat untuk maju bersama masyarakat membangun daerahnya dan daerah lain. Kita masuki materi yang berikutnya, yaitu tentang RDK, ya, penyusunan rencana definitif kelompok tani dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK. Nah, mengapa perlu disusun RDK dan RDKK ini? Karena petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas, target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Ya, jadi rencana ini sangat diperlukan karena salah satu tulang punggung dari pertanian kita ini adalah petani. Kalau petaninya bagus, berkompeten, dan peka terhadap lingkungan, sehingga petani tersebut meningkat motivasinya untuk meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas meningkat, petani bisa sejahtera dan bisa tercapainya swasembada pangan. Sehingga perlu disusun rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok. Ya. Nah, instrumen yang digunakan untuk menyusun perencanaan sasaran tersebut dilakukan melalui penyusunan RDK dan RDKK. Jadi ini sangat perlu untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap petani. Ya. Nah, apa itu RDKK dan RDK dan RDKK? Nah, RDK itu merupakan rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk 1 tahun ke depan yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, organisasi, dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Nah, itu RDK ya. RDK itu adalah rencana kerja kelompok tani untuk 1 tahun ke depan. Apa isinya? Isinya itu tentang bagaimana sumber daya, bagaimana potensi di wilayahnya, kemudian apa yang ingin dicapai, sasaran produktivitasnya apa, kemudian pengorganisasiannya gimana, pembagian kerja dan wilayah kerjanya gimana, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Karena penyusunan RDK ini tidak bisa disusun oleh satu orang saja, harus dilakukan melalui musyawarah antar anggota kelompok tani. Ya, kemudian RDKK, apa itu RDKK? RDKK merupakan rencana kebutuhan sarana produksi alat mesin pertanian untuk 1 musim atau 1 siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lainnya, yaitu lembaga penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan, termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Jadi RDKK ini rencana kebutuhannya, ya, apa yang dibutuhkan, ya, tapi ini selama 1 musim tanam atau satu musim atau 1 siklus. Nah, kebutuhan terkait sarana dan prasarana produksi pertanian, termasuk alat pertanian, kemudian perencanaan
kebutuhan pupuk bersubsidi. Karena pupuk bersubsidi itu tidak boleh dibeli perorangan, tidak boleh dibeli oleh masyarakat umum, tapi yang boleh membeli atau menggunakan pupuk bersubsidi itu adalah para anggota kelompok tani. Nah, itu ya. Jadi RDKK itu merupakan rencana kebutuhannya. Ya, kebutuhan apa? Sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian. Nah, itu pun dimusyawarahkan dahulu, ya, penyusunannya agar sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan hanya angkanya itu ditembak-tembak saja, tapi dihitung, dimusyawarahkan berapa kebutuhan dan apa-apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, materi apa saja yang terdapat di dalam penyusunan RDK itu? Yaitu yang pertama pola tanam, materi tentang pola tanam dan pola usaha tani yang disusun atas dasar pertimbangan aspek teknis, ya. Jadi pola tanam itu dan pola usaha tani itu berdasarkan pertimbangan terhadap aspek teknis, meliputi agroekosistem dan teknologi. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga aspek ekonominya bagaimana, permintaan pasarnya bagaimana terhadap komoditi yang akan ditanam, harganya bagaimana, kemudian apakah menguntungkan apa tidak terhadap untuk petani. Kalau usaha taninya merugikan, ya berarti harus dikaji ulang komoditi apa yang harus ditanam. Ya, kemudian yang ketiga yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek sosial. Aspek sosial, tadi aspek ekonomi, aspek sosial. Meliputi kebijakan pemerintah, kerjasama kelompok tani, dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya, kalau kebijakan pemerintah bertolak belakang dengan kondisi di lingkungan, nah itu tidak bisa juga disusun materi tentang rencana definitif kelompok, misalnya satu komoditi yang tidak sesuai, ya. Jadi harus sesuai dengan sosial masyarakat. Kemudian yang kedua harus ada sasaran produktivitas. Nah, sasaran produktivitas ini didasarkan atas potensi wilayah kelompok tani. Jadi harus ditinjau nih potensi wilayah kelompok tani itu. Potensinya apa sih? Apa yang cocok di budidayakan di sana. Kemudian yang kedua yaitu produktivitas dari masing-masing komoditas. Ya, harus dilihat. Misalnya kalau di suatu wilayah ditanam padi, ternyata produktivitas itu selama ini tidak, masih jauh di bawah rata-rata sehingga merugikan petani, maka sebaiknya untuk penanaman atau usaha tani komoditas padi tidak usah dilaksanakan. Mungkin diganti dengan komoditas yang lain. Begitulah maksudnya. Kemudian yang ketiga, teknologi usaha taninya. Ya, ada apa tidak teknologinya? Kemudian kalaupun teknologinya ada nggak rekomendasi teknologi yang akan digunakan itu? Kemudian yang keempat, sarana produksi dan permodalan. Nah, ini didasarkan atas luasan areal yang diusahakan, kemudian teknologi yang akan diterapkan, kemampuan permodalan anggota kelompok tani. Ya.
Nah, perlu ini sangat penting karena menyangkut permodalan. Jadi luas arealnya berapa itu perlu dikaji. Kemudian dengan luasan segi seberapa. Nah, teknologi apa yang cocok digunakan. Kemudian kalau teknologinya cocok digunakan, kemampuan permodalannya cukup atau tidak. Nah, semua saling keterkaitan. Jadi disesuaikan. Meskipun disesuaikan, tapi tidak mengurangi tujuan utama, yaitu meningkatkan produktivitas dari komoditas petani tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani. Ya, pertemuan rutin kelompok tani, kursus tani, sekolah lapang, demplot atau demfarm, penilaian kelas kelompok tani. Nah, ini perlu ada ya di dalam penyusunan RDK. Karena salah satu ini adalah merupakan pengembangan dari anggota kelompok tani. Misalnya kursus tani, sekolah lapang, mungkin ada teknologi baru bisa dikursuskan, diajarkan ke petani. Kemudian pembuatan demplot itu harus direncanakan juga. Kemudian penilaian kelas kelompok tani. Nah, ini harus masuk dalam materi penyusunan RDK atau rencana definitif kelompok. Kemudian yang keenam yaitu jadwal kegiatan. Ini mengacu kepada rencana kegiatan usaha taninya. Ya, kapan akan dilaksanakan, kapan memulai dilaksanakan. Ya, kemudian yang ketujuh yaitu pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan Poktan. Nah, ini pembagian tugas-tugas kepada anggota kelompok taninya. Nah, itu jadi yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhatikan dalam pembuatan dalam penyusunan rencana definitif kelompok itu. Nah, dari poin 1 ini sampai ke poin yang ketujuh ini. Ini harus tertuang di dalam penyusunan RDK-nya. Kemudian berikutnya, kalau materi dalam penyusunan RDKK itu ada 5 ya, yang harus terkandung. Yang pertama, jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan. Nah, berapa jenisnya apa saja, jenis komoditi apa saja yang diusahakan, kemudian luasnya berapa, ya itu perlu ada di dalam penyusunan RDKK. Kemudian setelah ini, nah untuk jenis dan luasnya perlu dihitung, lakukanlah perhitungan berapa kebutuhan bibit, berapa kebutuhan pupuk, berapa kebutuhan pestisida, biayanya berapa, biaya pengelolaannya berapa, biaya penggunaan alat dan mesin pertaniannya berapa. Nah, itu harus tertuang dalam RDKK. Nah, yang ketiga, kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola anggota kelompok tani seperti untuk subsektor peternakan dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana produksi yang diperlukan. Ya. Selain biaya ini, kebutuhan biaya-biaya lain yang subsektornya. Kemudian perlu dituangkan juga dalam penyusunan RDKK ini. Kemudian yang keempat, jadwal penggunaan sarana produksi sesuai kebutuhan lapangan. Nah, jadi jadwal penggunaan sarana produksi ini harus tertuang di dalam RDKK. Nah, karena kalau tidak terjadwal nanti pengadaannya susah dan tidak tepat waktu, sehingga menghambat dalam proses usaha tani. Kemudian yang kelima,
Masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan jumlah maupun nilai uangnya dan diperinci yang akan dibiayai secara swadana, kredit, dan fasilitas pembiayaan lainnya. Nah, jadi dari kebutuhan ini, yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat ini harus ditulis secara rinci, baik itu dari segi jumlah, volume atau yang digunakan, maupun berapa biayanya atau nilai uangnya. Nah, kemudian bukan hanya itu saja yang perlu dibuat. Kemudian, nah sumber dananya itu, pembiayaannya itu dari mana? Apakah swadana kah? Atau mungkin secara kredit? Atau fasilitas pembiayaan lainnya. Nah, itu harus ada di dalam materi dari rencana definitif kebutuhan kelompok. Itu harus tertuang situ secara terperinci dan detail. Baiklah, untuk RDK ini pembahasannya secara singkat. Baiklah, kita akan mencoba membahas soal yang terkait pembahasan kita tadi, yaitu tentang RDK dan RDKK. Ya, soal yang pertama, rencana definitif kelompok disusun untuk A. 1 tahun, B. 1 musim tanam, C. 2 tahun, D. 2 musim tanam. Ya, berarti rencana definitif kelompok atau RDK ini disusun untuk A. 1 tahun. Ya, jawabannya adalah A. 1 tahun. Karena kalau 1 musim tanam itu merupakan RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok. Ya, ini RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk 1 tahun yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian, dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Nah, ini kalau sedangkan RDKK itu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk 1 musim atau 1 siklus usaha. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk 1 tahun yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian, dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Hal ini merupakan A. Rencana definitif kelompok, B. Rencana definitif kebutuhan kelompok, C. Rencana kelompok tani, D. Rencana gabungan kelompok tani. Ya, ini udah jelas nih yang soal sebelumnya dan pembahasan tadi. Ini clue-nya adalah 1 tahun, untuk 1 tahun, rencana kerja untuk 1 tahun. Nah, itu merupakan A. Rencana definitif kelompok. Kalau rencana definitif kebutuhan kelompok itu ini satu musim. Ya, ini dia RDK merupakan rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk 1 tahun. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk 1 musim atau siklus usaha merupakan A. Rencana definitif kelompok, B. Rencana definitif kebutuhan kelompok, C. Rencana kelompok tani, D. Rencana gabungan kelompok tani. Ini ini kebutuhan rencana kebutuhan sarana produksi untuk 1 musim atau siklus usaha. Nah, itu merupakan benar, yaitu rencana definitif kebutuhan kelompok.
Ya, RDKK itu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim atau siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain. Ya, termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Soal berikutnya, dalam penyusunan RDK, salah satu materi yang harus diperhatikan adalah pola tanam dan pola usaha tani yang disusun atas dasar pertimbangan kecuali A. Aspek teknis, B. Aspek ekonomi, C. Aspek sosial, dan D. Aspek politik. Ya, dalam penyusunan RDK itu salah satu materi yang harus dipertimbangkan pada dalam pola tanam dan pola usaha tani itu ada 3, ya, di pembahasan tadi ada 3 bagi yang masih ingat. Jadi yang bukan adalah aspek politik itu karena tidak ada, ya, yang dipertimbangkan dalam usaha tani, dalam pola tanam usaha tani. Ya, ini dia. Nih, materi penyusunan RDK, pola tanam dan pola usaha tani yang disusun atas dasar pertimbangan aspek teknisnya bagaimana, aspek ekonominya bagaimana, aspek sosialnya bagaimana. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhitungan kebutuhan benih atau bibit, pupuk, pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan, biaya alat dan mesin pertanian, mesin panen dan pasca panen. Hal ini dibahas dalam penyusunan. Nah, ini perhitungan kebutuhan baik benih, pupuk, pestisida, kemudian biaya, kemudian biaya alat dan mesin pertanian. Nah, ini dibahas di dalam penyusunan A. RDK, B. RDKK, C. RKT, D. RUPS. Ya, jawabannya adalah B. RDKK karena ini karena pada RDKK ini, penyusunan RDKK ini itu harus tertuang perhitungan secara rinci kebutuhan baik itu bahan dan sarana dan prasarana. Ini dia, ya, materi dalam penyusunan RDKK. Yang pertama jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan, kemudian perhitungan kebutuhan. Nah, ini perhitungan kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan, biaya alat dan mesin pertanian. Nah, itu merupakan materi dalam penyusunan RDKK. Kita masuki materi yang ketiga. Yang pertama tadi tentang pembagian kelompok tani menurut tingkat keaktifannya. Yang kedua tentang penyusunan RDK dan RDKK. Dan yang ketiga yaitu tentang sistem kerja latihan dan kunjungan atau disingkat dengan LAKU. Jadi istilahnya LAKU, yaitu latihan dan kunjungan. Nah, apa itu sistem kerja LAKU? Nah, ini pendekatan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian. Nah, siapa saja SDM-nya itu? Yaitu petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Berarti pelaku utama. Ya. Peningkatan kualitas SDM tersebut diupayakan antara lain melalui penyuluhan pertanian. Nah, salah satu pendekatan dalam penyuluhan pertanian adalah dengan menggunakan sistem kerja LAKU atau latihan dan kunjungan. Sehingga dengan salah satu penerapan sistem LAKU ini diharapkan kualitas SDM akan meningkat dalam pembangunan pertanian itu. Ya. Karena sistem kerja LAKU yaitu pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan
kepada petani atau kelompok tani secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan. Ya. Nah, dari sini merupakan sistem kerja laku ini merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku utamanya, yaitu petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Kemudian prinsip dasar penyuluhan pertanian dengan sistem kerja laku, yaitu ini ada 4 prinsip dasar penyuluhan pertanian dengan sistem kerja laku ini. Yang satu yaitu keakraban. Apa itu? Terjalinnya hubungan, ya. Keakraban itu terjalinnya hubungan yang akrab antara seorang penyuluh pertanian dengan petani atau kelompok tani. Berarti keakraban, timbul kekeluargaan, ya, dengan menggunakan prinsip dasar dari sistem kerja laku ini, ya, yaitu harus menimbulkan rasa keakraban antara penyuluh dengan petani atau kelompok tani. Yang kedua, prinsip dasarnya harus ada keterpaduan, yaitu artinya keterpaduan antara pelaksanaan pelatihan penyuluh dengan kunjungan kepada petani atau kelompok tani, ya. Jadi maksudnya ini, nah, penyuluh kan ada pelaksanaan pelatihan, seperti ada hal-hal yang baru atau ada instruksi dari pusat terkait penggunaan teknologi baru atau apa yang digalakkan dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, hal itu juga harus disampaikan kepada para petani. Tapi dengan catatan ya harus sesuai dengan potensi wilayahnya, kondisi lingkungan sosialnya bagaimana. Ya, kemudian yang ketiga, prinsip dasarnya yaitu faktual. Artinya materi yang disampaikan merupakan kebutuhan petani. Ya, nah itu tadi ya. Atau kelompok tani dalam pengembangan usaha taninya. Jadi ya kalau materinya udah lain, jauh menyimpang, ya itu tidak bisa kita lakukan. Jadi harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani itu. Mungkin di suatu wilayah komoditi petaninya adalah petani padi sawah, ya harus disampaikan materi-materi tentang pengelolaan sawah yang baik dan benar, mungkin ada teknologi baru dalam pengelolaannya. Nah, itu yang harus disampaikan sehingga tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dari petani tersebut. Ya, kemudian meningkatkan hasil. Dan yang keempat yaitu berkesinambungan. Artinya pelaksanaan pelatihan penyuluh dan kunjungan kepada petani atau kelompok tani itu dilakukan secara terjadwal sesuai dengan rencana kerja penyuluh dan perencanaan poktan atau kelompok tani. Ya, ini harus berkesinambungan. Pelaksanaan sistem kerja laku ini harus berkesinambungan dan terjadwal, ya, karena kalau tidak terjadwal, nah itu akan susah komunikasinya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tujuan sistem kerja laku. Apa tujuannya? Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pendampingan kepada petani. Yang kedua, meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan pengelolaan produksi, produktivitas, dan pendapatannya.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan melalui sistem kerja yang terukur dan terjadwal. Nah, itu 3 tujuan penerapan sistem kerja laku. Kemudian, persiapan apa saja yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan sistem kerja laku ini? Yaitu ada 10. Ya, yang pertama persiapannya itu melakukan review program penyuluhan desa dan RDK dari masing-masing kelompok tani melalui rembuk tani desa. Ya, di review itu yang pertama, review program penyuluhan desa dan RDK dari kelompok tani. Yang kedua, melakukan inventarisasi masalah dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh kelompok tani dalam pembangunan usaha tani. Nah, setelah saat kita review program kita review program kita sebagai penyuluh desa dan mereview rencana definitif kelompok. Nah, setelah itu kita inventarisasi dari review tersebut, apa saja masalahnya dan bagaimana solusinya. Itu harus inventarisasi. Ya, kemudian menyusun. Setelah diinventarisasi, kita susun dan kita sepakati jadwal kunjungan seorang penyuluh yang diajukan petani atau kelompok tani. Nah, setelah itu susunlah dan sepakati jadwalnya, jadwal kunjungannya. Nah, setelah itu yang keempat, menyusun materi dan metode yang dibutuhkan petani atau kelompok tani sebagai materi kunjungan. Nah, setelah jadwal disepakati, susunlah materi sesuai dengan yang dibutuhkan petani. Nah, salah satunya yaitu materi tentang masalah-masalah yang sudah kita inventarisasi tadi di nomor 2. Ya, kemudian yang kelima, menyesuaikan antara rencana kegiatan penyuluh tahunan dengan jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan oleh petani atau kelompok tani. Nah, itu yang menyesuaikan adalah penyuluh. Ya, disesuaikan RKT penyuluh dengan RDK-nya petani atau kelompok tani. Jadi jadwal kunjungan penyuluhnya kapan yang diajukan oleh petani dan kelompok tani itu harus disesuaikan ya, agar semua dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, koordinator penyuluh di BPP atau BP3K melaksanakan pertemuan penyuluh untuk membahas identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi kelompok tani di WKPP. Ya, berarti setelah sesuaikan, nah koordinator penyuluh di BP3K melaksanakan pertemuan semua penyuluh di wilayah kecamatan tersebut untuk membahas identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi Poktan. Itu berdasarkan hasil yang kita lakukan pada yang poin yang 1 tadi, yaitu review, kemudian inventarisasi dan penjadwalan. Ya, nah itu dibahaslah dengan rapat bersama koordinator BP3K di kecamatan dan penyuluh yang lain. Kemudian yang ketujuh, setelah itu melakukan penilaian kesenjangan kemampuan atau diskrepensi penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani atau kelompok tani dalam pengembangan usaha taninya. Kemudian yang kedelapan, menetapkan jadwal dan materi latihan bagi penyuluh. Ya, yang delapan, buatlah jadwalnya agar jadwal dan materi latihan bagi penyuluh itu. Kemudian yang ke-9,
Kepala BP3K mengirimkan jadwal dan materi penyuluhan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan atau Kelembagaan Penyuluhan tingkat kabupaten untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan latihan yang diperlukan oleh penyuluh di BP3K. Nah, jadi telah ditetapkan jadwal dan materi. Nah, setelah buat jadwal dan materi, nah maka diajukanlah ke kabupaten, dari kecamatan diajukan ke kabupaten untuk memfasilitasi pelaksanaan latihan yang diperlukan oleh penyuluh di kecamatan. Kemudian yang terakhir, menyusun dan menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan kepada petani dan kelompok tani. Nah, ini sudah final. Ini sudah final, jadwalnya udah final nih. Ini jadwal baru didiskusikan lagi kepada petani. Yang ini usulan kapan, ya, yang mana tadi? Nah, ini usulan, yang poin 5 ini usulan jadwal kunjungan oleh petani. Nah, yang ini yang sudah kita buat jadwalnya. Nah, kita diskusikan lagi, kita sepakati lagi dengan petani bahwa jadwalnya yang disepakati adalah jadwal yang disesuaikan adalah jadwal yang sudah dibuat ini. Jadi disesuaikan juga dengan petani atau kelompok tani. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal. Ya, mudah-mudahan ingat dari penjelasan yang tadi. Pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani atau kelompok tani secara terjadwal merupakan pengertian dari. Nah, ini ya. Pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani secara terjadwal. Itu merupakan pengertian dari A. Sistem kerja latihan dan kunjungan, B. RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok, C. Latihan, D. Kunjungan. Nah, ya, rencana definitif kelompok ini bukan, dan karena sudah kita bahas yang tadi ya sebelum-sebelumnya. Kemudian ini pelatihan, ini benar pelatihan. Kemudian kunjungan juga benar. Nah, tidak mungkin ada dua jawabannya. Yang ada berarti yang di sini kuncinya adalah pendekatan yang memudahkan antara pelatihan bagi penyuluh, kunjungan kepada petani. Berarti adalah pengertian dari sistem kerja laku. Karena sistem kerja laku itu merupakan pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani atau kelompok tani secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan. Soal berikutnya, penyuluh pertanian dengan menggunakan sistem kerja laku terdapat keakraban, keterpaduan, faktual, dan berkesinambungan. Hal-hal tersebut merupakan, nah ini dalam penyuluhan pertanian dengan sistem kerja laku itu harus tercipta keakraban, keterpaduan, faktual, dan berkesinambungan. Nah, hal-hal tersebut merupakan A. Manfaat sistem kerja laku, B. Ciri-ciri sistem kerja laku, C. Aspek sistem kerja laku, dan D. Prinsip dasar sistem kerja laku. Jawabannya adalah D. Prinsip dasar sistem kerja laku. Nah, ada 4 prinsip dasar sistem kerja laku, yaitu yang pertama keakraban. Nah, ini ada keakraban. Kemudian yang kedua keterpaduan. Ini keterpaduan. Yang ketiga faktual. Yang keempat berkesinambungan. Ini
faktual, dan berkesinambungan. Ya, jadi prinsip dasar, kita ulangi lagi ya. Prinsip dasar penyuluhan pertanian dengan menggunakan sistem kerja laku itu ada 4. Ya, yang pertama harus timbul keakraban, kemudian keterpaduan, faktual, dan berkesinambungan. Itu antara penyuluh pertanian dengan kelompok petani atau kelompok tani. Kita lanjut soal berikutnya. Persiapan penyelenggaraan sistem kerja laku adalah kecuali. Nah, ini yang bukan merupakan persiapan penyelenggaraan sistem kerja laku. A. Melakukan review program penyuluhan desa dan RDK dari masing-masing poktan melalui rembuk tani. B. Melakukan inventarisasi masalah dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh kelompok tani dalam pengembangan usaha tani. C. Menyusun dan menyepakati jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan petani atau kelompok tani. Dan D. Meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan pengelolaan produksi, produktivitas, dan pendapatannya. Nah, kita ingat tadi, ya, kita ingat-ingat kembali persiapan penyelenggaraan sistem kerja laku itu. Yang pertama, melakukan review program penyuluhan desa. Nah, jawabannya yang bukan merupakan persiapan penyelenggaraan sistem kerja laku itu adalah meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan pengelolaan produksi, produktivitas, dan pendapatannya. Nah, meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan pengelolaan produksi, produktivitas, dan pendapatannya ini atau yang D ini itu merupakan salah satu tujuan dari sistem kerja laku, ya. Jadi bukan persiapan dari penyelenggaraan sistem kerja laku. Kalau yang D ini merupakan tujuan dari sistem kerja laku. Masuk ke soal berikutnya. Penyelenggaraan sistem kerja laku bertujuan untuk kecuali. Ini yang bukan. A. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pendampingan kepada petani. B. Meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan pengelolaan produksi, produktivitas, dan pendapatannya. C. Menyusun dan menyepakati jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan petani atau kelompok tani. D. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan melalui sistem kerja yang terukur dan terjadwal. Jawabannya C. Ya. Menyusun dan menyepakati jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan petani atau kelompok tani. Nah, kalau yang C itu merupakan persiapan penyelenggaraan sistem kerja laku. Nah, sedangkan yang lain ini, yang A, B, dan D ini merupakan penyelenggaraannya. Kalau yang C persiapan, ya, persiapan penyelenggaraannya. Sebelum kita akhiri video kali ini, ada baiknya kita merefresh kembali, mereview kembali materi-materi yang sudah kita bahas selama lebih kurang 1 jam tadi, ya, agar kita tetap ingat dan materi tersebut melekat di kepala kita, sehingga materi tersebut akan selalu kita ingat dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita mulai dari yang pertama tadi. Anggota kelompok tani menurut tingkat keaktifannya itu ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama petani tradisional, yaitu petani yang menjalankan usaha taninya dengan pasrah karena belum memiliki pemahaman yang positif terhadap pembaharuan. Kemudian yang kedua, petani maju, yaitu petani yang memiliki sifat pembaharuan dan memiliki nilai-nilai positif untuk maju dan selalu berusaha untuk
menerapkan teknologi yang baru. Kemudian yang ketiga adalah petani pemimpin, yaitu petani yang memiliki responsibility terhadap masyarakat untuk maju bersama masyarakat, membangun daerahnya dan daerah lain. Nah, itu ada 3 tingkatan kelompok tani, anggota kelompok tani menurut tingkat keaktifannya. Ya, sebaiknya petani-petani kita itu menjadi seorang petani pemimpin, bukan seorang petani yang tradisional. Kemudian selanjutnya yaitu tentang penyusunan RDK dan RDKK. Ya, kita ulang kembali mengapa perlu disusun rencana definitif kelompok tani atau RDK dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, karena petani itu merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian. Jadi perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas, target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Terlepas dari itu, petani itu dapat mewujudkan produksi dan produktivitas untuk dirinya sendiri. Semakin tinggi produktivitasnya, maka semakin baik dalam penghasilannya. Ya, kemudian instrumen yang digunakan dalam menyusun perencanaan sasaran tersebut dilakukanlah melalui penyusunan rencana definitif kelompok dan dilanjutkan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok. Dan apa itu RDK dan RDKK? RDK itu adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk 1 tahun yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumber daya dan potensi wilayah yang ada, sasaran produktivitasnya, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Nah, itu merupakan pengertian dari rencana definitif kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu rencana definitif kebutuhan kelompok, merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk 1 musim atau 1 siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau gabungan kelompok tani atau lembaga lain. Atau lembaga lain itu yaitu lembaga penyalur sarana produksi pertanian, perbankan, nah dan termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Kemudian materi dalam penyusunan rencana definitif kelompok itu jadi yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana definitif kelompok itu ada 7 ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan, yang perlu dipertimbangkan adalah pola tanam dan pola usaha tani yang disusun atas dasar pertimbangan bagaimana aspek teknisnya, yaitu meliputi agroekosistem dan teknologi, kemudian secara aspek ekonominya bagaimana, seperti permintaan pasarnya bagaimana, harga komoditi bagaimana, dan ketika diusahakan keuntungan usaha taninya bagaimana, itu perlu dipertimbangkan juga. Dan tak kalah pentingnya adalah aspek sosial, yang mana aspek sosial itu meliputi kebijakan pemerintah, kerjasama kelompok tani, dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan usaha taninya. Ya, yang kedua, sasaran produktivitas. Nah,
Nah, sasaran produktivitas ini harus diperhatikan, yaitu potensi di wilayah kelompok tani bagaimana, kemudian produktivitas dari masing-masing komoditas. Yang ketiga, yaitu teknologi usaha tani. Yang teknologi usaha tani itu meliputi ketersediaan teknologi di wilayah setempat dan rekomendasi teknologi yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah sarana produksi dan permodalan. Nah, ini didasarkan atas luas areal usaha tani, kelompok tani, kemudian teknologi yang akan diterapkan, kemampuan permodalan anggota kelompok tani. Yang kelima, kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani. Yang pertama yaitu pertemuan rutin kelompok tani, kursus tani atau sekolah lapang, pembuatan demplot atau denfarm, penilaian kelas kelompok tani. Yang keenam, jadwal kegiatan mengacu pada rencana kegiatan usaha tani. Dan yang ketujuh, pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan kelompok tani. Ya, ini pembagian tugas dalam kelompok tani. Ya. Nah, itulah 7 materi yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana definitif kelompok. Kemudian kalau materi yang perlu diperhatikan yang menjadi dasar dalam penyusunan RDKK-nya atau rencana definitif kebutuhan kelompok itu ada 5. Yang pertama, jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan. Nah, kemudian yang kedua, perhitungan kebutuhan baik itu benih atau bibit, pupuk, pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan, biaya alat dan mesin pertanian. Yang ketiga, kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola anggota kelompok tani, seperti untuk subsektor peternakan dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana produksi yang diperlukan. Dan yang keempat, yaitu jadwal penggunaan sarana produksi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan yang terakhir yaitu masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan jumlah maupun nilai uangnya dan diperinci yang akan dibiayai secara swadana, kredit, dan fasilitasi pembiayaan lainnya. Kemudian materi yang ketiga dalam pembahasan kita tadi yaitu sistem kerja laku, yaitu sistem kerja, latihan, dan kunjungan. Nah, ini sistem kerja yang akan diterapkan oleh seorang penyuluh pertanian kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Nah, kita lihat dulu apa sih sistem kerja laku itu. Nah, pendekatan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Jadi kualitas sumber daya manusia itu siapa saja, yaitu pelaku utama petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan antara lain melalui penyuluhan pertanian. Salah satu pendekatan dalam penyuluhan pertanian adalah dengan menggunakan sistem kerja latihan dan kunjungan atau sistem kerja laku. Nah, itu merupakan
pendekatan dalam penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh, salah satunya dengan menggunakan sistem kerja laku. Nah, sistem kerja laku yaitu pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi sang penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani atau kelompok tani secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan. Kemudian prinsip dasar penyuluhan pertanian dengan sistem kerja laku yaitu ada 4 prinsip dasarnya. Yang pertama keakraban, yang kedua keterpaduan, ketiga faktual, dan keempat berkesinambungan. Keakraban itu artinya terjalin hubungan yang akrab antara penyuluh pertanian dengan petani atau kelompok tani. Kalau keterpaduan artinya keterpaduan antara pelaksanaan pelatihan penyuluh dengan kunjungan kepada petani atau kelompok tani. Faktual itu materi yang disampaikan merupakan atau sesuai dengan kebutuhan petani atau kelompok tani dalam pengembangan usaha taninya. Dan yang keempat yaitu berkesinambungan, artinya pelaksanaan pelatihan penyuluh dan kunjungan kepada kelompok tani itu dilakukan secara terjadwal sesuai dengan rencana kerja penyuluh dan perencanaan kelompok tani. Nah, ada 4 itu prinsip dasar penyuluhan pertanian dengan sistem kerja laku. Selanjutnya tujuan sistem kerja laku yaitu meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pendampingan kepada petani, meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan pengelolaan produksi, produktivitas dan pendapatannya, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan melalui sistem kerja yang terukur dan terjadwal. Nah, sebelum dilakukan penyuluhan dengan sistem kerja laku ini perlu ada persiapan penyelenggaraan sistem kerja latihan dan kunjungan. Apa saja persiapannya? Yang pertama ya ada 10 persiapan dalam penyelenggaraan sistem kerja laku. Yang pertama melakukan review program penyuluh desa dan RDK dari masing-masing kelompok tani melalui rembuk tani desa. Yang pertama review program penyuluh petani dengan RDK dari masing-masing kelompok tani. Yang kedua dari hasil review itu diinventarisir masalah dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh kelompok tani dalam pengembangan usaha tani. Selanjutnya menyusun dan menyepakati jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan oleh petani atau kelompok tani. Yang keempat, menyusun materi dan metode yang dibutuhkan petani atau kelompok tani sebagai materi kunjungan. Yang kelima, menyesuaikan antara rencana kegiatan penyuluh tahunan atau RKT dengan jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan oleh petani atau kelompok tani. Kemudian setelah disesuaikan RKT penyuluh dengan jadwal yang diajukan oleh petani atau kelompok tani tadi. Nah, koordinator BP3K melaksanakan pertemuan antar penyuluh dengan penyuluh untuk membahas identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi kelompok tani di WKPP-nya, ya, yang sudah dibahas tadi pada saat rembuk tani, sehingga ditemukan masalah-masalah dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Nah, ini dibahas dengan koordinator BP3K. Kemudian berikutnya, tahapan persiapan berikutnya, melakukan penilaian kesenjangan kemampuan atau diskrepansi penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi
petani atau kelompok tani dalam pengembangan usaha taninya. Ya, jadi melakukan penilaian kesenjangan kemampuan. Nah, kita ini berdiskusi dengan koordinator BP3K dan rekan-rekan penyuluh yang lain. Nah, setelah selesai, barulah kita masuk ke tahap yang ke-8, yaitu menetapkan jadwal dan materi latihan bagi penyuluh. Jadi setelah semua selesai, misalnya masalah-masalah sudah ditemui, cara menyelesaikan masalahnya, nah barulah menetapkan jadwal dan membuat materi latihan bagi penyuluh. Ya, selanjutnya setelah itu Kepala BP3K mengirimkan jadwal dan materi penyuluhan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan atau Kelembagaan Penyuluhan di tingkat kabupaten atau kota untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan latihan yang diperlukan oleh penyuluh di BP3K. Ya. Nah, jadi pelatihan untuk penyuluh itu dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan atau Kelembagaan Penyuluhan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, setelah pelatihan yang dilakukan oleh penyuluh, kemudian tahap yang terakhir yaitu menyusun dan menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan kepada petani dan kelompok tani. Nah, itulah 10 persiapan dalam penyelenggaraan sistem kerja laku. Demikianlah pembahasan pada bagian yang kelima ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak pembahasan-pembahasan kita yang sangat banyak tadi. Dan semua apa yang kita bahas tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita sudahi, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.